Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberkahi kehidupan kita baik dunia maupun akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kali ini kajiannya ada temanya, berdamai dengan takdir. Iya, berdamai dengan takdir temanya kali ini. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, apa itu takdir? Apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Andai orang sedunia, kata Nabi Muhammad, mengusahakan sesuatu untukmu, sesuatu hal yang sangat remeh, misalnya mendatangkan segelas air untukmu, orang sedunia, tapi sesuatu tersebut tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan sampai seteguk air itu kepadamu. Demikian pula sebaliknya. Andai Allah menghendakimu diberi segelas air, tapi orang sedunia berusaha untuk menghalanginya, maka tak akan ada yang terjadi selain air tersebut akan sampai kepadamu. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi saat Allah hendak memberi. Tak ada yang bisa memberi saat Allah hendak menghalangi. Wala yanfa' dal jaddi minkal jadd wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak apapun yang ditakdirkan Allah, dan tak ada hasil dari usaha apapun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Maka tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Termasuk wajahmu itu. Ukuran hidung, bentuk mata, bentuk bibir, bentuk alis. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikehendaki Allah. Seberapa tinggi badanmu, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, takdir Allah kepadamu adalah apa yang sedang terjadi saat ini. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hadir di majelis ini pada hari ini, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa banyak orang berniat untuk hadir, berharap untuk bisa hadir, tapi takdir berkata lain, ia nggak hadir. Ada berapa banyak juga di sini orang-orang yang semula nggak niat hadir, tapi kemudian ditarik sama temennya, paksa sama temennya, disuruh sama suaminya, atau ada aja lah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membuat kita menjalani takdir kita. Nggak ada yang bisa nolak, teman-teman. Saya ingat
Ada kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada seorang pemuda hadir di majelisnya Nabi Sulaiman. Hadir nih majelis. Habis itu pemuda tersebut datengin Nabi Sulaiman. Dia bilang, Nabi Sulaiman, tolong saya dong. Kenapa gitu? Itu yang ada di sudut masjid, ada di majelis tuh yang di pojokan itu, ngeliatin saya mulu. Nabi Sulaiman, tuh siapa sih? Nabi Sulaiman kaget sama dia. Terus dia nanya, kamu lihat itu? Iya Nabi Sulaiman, saya lihat dia. Dari tadi liatin saya mulu, itu siapa sih? Tatapannya aneh. Kita kan gak enak kalau diliatin orang tatapannya aneh. Betul? Nabi Sulaiman kemudian bilang, itu yang liatin kamu. Enggak semua orang bisa lihat dia. Emang dia siapa? Malaikat maut. Aduh ya ampun Nabi Sulaiman, gemeteran dia. Tolongin saya Nabi Sulaiman, tolongin saya. Gimana cara saya tolong kamu, kata Nabi Sulaiman. Saya takut sama dia, tolong, kamu kan punya mukjizat. Terus saya minta tolong dong mukjizat kamu bawa saya pergi jauh dari sini. Kemana kata Nabi Sulaiman? Ke India deh. Nabi Sulaiman itu tempatnya di Palestina sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan Palestina. Mudah-mudahan Allah damaikan, Allah jaga mereka yang ada di sana insyaallah. Nabi Sulaiman pun kesian sama orang ini, dipanggilnya awan. Nabi Sulaiman memerintahkan dia untuk naik ke atas awan. Nabi Sulaiman bilang, bawa dia ke India. Lebek wahai Sulaiman, lebek wahai Nabi Allah. Dibawa tuh pemuda 1 jam nyampe ke India dari Palestina. Begitu habis 1 jam, Nabi Sulaiman di majelis beliau masih ngeliat tuh malaikat yang tadi. Kayak senyum-senyum, sama Nabi Sulaiman samperin. Israel namanya kan. Kamu bikin kaget anak muda itu, bikin takut aja. Tuh anak muda ampe pergi, minta dibawa pergi pakai awan saya ke India loh, gara-gara takut sama kamu. Ketawa malaikatnya. Kamu kok ketawa gitu, kenapa? Saya itu ngeliatin dia aneh banget saya. Kenapa gitu? Karena saya diminta sama Allah buat nyabut nyawa dia 1 jam lagi di India. Lah kenapa nih anak masih di sini ya? Gimana caranya dia bisa nyampe ke India dalam waktu 1 jam lagi? Subhanallah. Katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah, kita berlari dari takdir Allah mendekati takdirnya Allah. Nggak bisa kabur kita tuh dari takdirnya Allah, teman-teman saudaraku sekalian. Yang ditakdirkan untukmu ya itu dah. Nggak bisa lari, nggak bisa kabur. Udah, terima saja dengan takdirnya Allah. Seperti sekarang nih saya dideketin tawon. Contoh cepet banget. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, kalau nggak ditakdir saya buat diantup sama nih tawon, sedekat apapun nggak akan pernah bisa berhasil. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan saya yakin gak akan diantup sama tawon. Kenapa gitu? 1, karena saya gak semanis itu. Yang kedua, karena tadi saya udah baca Wirdul Latif.
Katanya Nabi Muhammad, enggak akan ada sesuatu yang berbahaya untukmu sepanjang hari selagi kamu mengawali dengan membaca salah satunya adalah zikiran yang ada di wirdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya nggak takut, kenapa kamu takut? Baik, jadi teman-teman sekalian itu takdir Allah SWT. Tidak akan ada yang terjadi kecuali sesuai dengan takdirnya, kecuali dengan takdirnya Allah SWT. Nggak bisa kita lari dari takdirnya Allah. Makanya yang kita minta adalah kita bisa menjalankan takdirnya Allah SWT dengan cara yang paling indah, cara yang paling bagus. Kalau ditakdirkan Allah kamu buat sakit, bakalan sakit. Mau kamu mengupayakan segala bentuk kesehatan sekalipun, tapi yang diharapkan ketika takdir tersebut terjadi, satu, kamu dapat menjalaninya dengan cara yang bagus. Sama yang kedua, takdirnya datang tidak dalam keadaan berat, akan tetapi dalam keadaan ringan. Dan kita terus minta pada Allah SWT keberkahan pada apapun yang Allah takdirkan. Karena yang penting tuh bukan indah-indahnya takdir, enggak. Yang penting itu adalah keberkahan dalam setiap takdirnya Allah. Makanya kalau teman-teman ingat doanya kunut. Allahumma dina fiman wa'afina fiman, terus fiman, terus atoy, terus waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal buruk yang telah Engkau tetapkan. Jadi takdirnya tuh udah pasti terjadi, tapi kita minta dijauhkan dari keburukannya, sekaligus kita minta apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Barik lana fima atait. Apapun yang Kau beri kepada kami, Allah berkahi. Dan jauhi kami dari hal-hal buruk, hal-hal busuk dari apapun yang Kau takdirkan. Nih misalnya, dikasih suami yang miskin. Kelihatannya takdir buruk atau takdir baik? Takdir buruk. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, jawab aja. Gak usah sosokan takdir baik, usah semua takdir baik gitu. Habis itu ngambek pas suami gak bisa ngasih. Sehingga sekalian, punya suami miskin. Kan itu kayak rasanya kayak takdir buruk. Tapi ketika seseorang bisa bersabar dengan kemiskinannya, ketika seorang perempuan tersebut mendapati suaminya selalu baik, selalu perlakuannya indah, dia diratukan sama suaminya meskipun urusan dunianya pas-pasan, dan perempuan tersebut bisa menerima keadaan suaminya dengan lapang hati, lapang dada, gak pernah ngomel, gak pernah ngata-ngatain suaminya, dan selalu mencintai, menyayangi suaminya. Baik atau burukkah buat perempuan tersebut? Itu yang kita minta pada Allah. Kita minta dijauhkan dari keburukan apa yang Kau telah takdirkan. Jadi punya suami miskinnya, nah itu suatu hal yang kelihatannya kayak takdir buruk. Tapi kesabaran dia, kemampuan dia buat menerima, kemampuan dia untuk terus bisa berbuat baik pada suaminya, itu merupakan khair dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya suami kaya, takdir baik apa takdir buruk? Tapi si perempuan mentang-mentang suaminya kaya, dia hambur-hamburin duitnya. Dia pakai duitnya buat maksiat.
Dia pakai duitnya buat bikin tambah dosa, misalnya gitu. Dia bikin duitnya jadi suatu hal untuk berbangga, bersombong. Baik apa buruk? Buruk. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kami ya Allah dari keburukan apapun yang kau tetapkan. Bukan takdir buruknya yang kita minta ilangin, akan tetapi keburukan kita di dalam menjalani takdir tersebut. Karenanya menjalani takdir yang diperlukan adalah tenang hati dan berdamai. Berdamai dengan takdir. Gimana caranya biar hati kita lebih tenang, damai sama takdir? Satu, kamu mesti ingat hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Ini sering saya sampaikan. Tapi gak apa-apa. At-tikror yu'alimul himar. Pepatah bahasa Arab. Saya gak enak nih mau terjemahinnya. Tapi kalau gak saya terjemahin kagak ada yang ngerti. Jadi saya terjemahin aja. At-tikror yu'alimul himar. Pengulangan akan bisa mengajarkan keledai. Keledai itu dianggap binatang paling goblok. Dalam bahasa Arab tuh selalu kalau kebodohan gitu, nah itu bahasanya itu keledai. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah ini bahkan keledai sekalipun kalau diulang, lama-lama dia bisa. Lama-lama dia akan belajar. Makanya kenapa guru-guru kita suka mengulang-ulang sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak sekali mengulang-ulang ayat. Saudaraku sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qala syai'an yukarriruhu thalathan. Nabi Muhammad tuh kalau mau ngajarin sesuatu yang penting, Nabi Muhammad akan mengulang-ulangnya 3 kali. Jadi kamu jangan ada yang mikir, kayaknya hadir majelisnya ustazah bakalan ngomong yang sama dah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tentu saja saya akan bicara hal yang sama. Dari satu majelis ke majelis yang lain saya akan bicara yang sama. Kenapa gitu? Agar kita bisa ngambil pelajarannya. Mungkin di kali yang pertama kita dengar, habis itu kita lupakan. Atau bahkan mungkin gak dengerin. Di kali yang kedua kita dengerin tapi kemudian lupa. Di kali yang ketiga kita denger gak lupa tapi bertahan hanya seminggu. Habis itu kemudian denger lagi, diingetin lagi, habis itu denger lagi, baru bisa ngamalin entah di kali yang keberapa. Saya punya guru seperti itu. Hampir di setiap majelis yang diopongin hal yang sama. Teman saya bilang, ketika saya bilang, pasti ya yang diceritain ini ya gitu. Hati saya nih sebagai murid, saya bilang, ini pasti nih yang diceritain ini kan. Teman saya kemudian bilang, ya tapi sampai dengan kesekian kalinya, kita belum juga ngamalinnya. Iya juga ya. Iya juga. Saya bilang nih, guru kita nih ngulangin nih, udah gak tahu yang keberapa kalinya, berapa puluh kali nih cerita ini. Teman saya bilang, iya. Tapi bahkan sampai diulang berapa puluh kali kita belum juga ngamalinnya. Ya Allah, bener banget. Bener banget. Yuk, biar kita bisa mantepin pikiran kita. Biar kita bisa terus ngingetin diri kita. Teman-teman sekalian, poin pertama. Biar kamu lebih mampu berdamai dengan takdir, saya sampaikan padamu, hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Jangan berharap kehidupan yang sempurna, enggak ada ceritanya, kamu masih di dunia.
Sempurna kehidupan itu di akhirat tempatnya. Ada yang sempurna senengnya, ada yang sempurna siksanya. Ada yang sempurna kebahagiaannya, ada yang sempurna derita di dalamnya. Surga ataukah neraka. Itu akhirat, itu akhirat. Tapi selagi kamu masih di dunia, tak ada kesenangan sempurna, sebagaimana tak ada derita yang sempurna. Gak ada juga orang yang hidupnya bahagia terus, sebagaimana gak ada ceritanya orang yang hidupnya menderita terus. Gak ada, saya sampaikan, gak ada. Gak ada. Jadi kamu jangan berpikir, hidup saya susah mulu ya. Susah mulu. Itu kayaknya bukan susah mulu deh, kamunya aja. Padahal coba inget-inget, kapan ada ceritanya hidup kamu susah mulu? Enggak ada. Saya kasih tahu ya, kamu punya uang. Saya enggak nanya banyak apa dikit ya. Saya nanya kamu punya uang. Nih, saya tanyain. Kamu antara punya uang sama enggak punya uang dalam hidup kamu banyakan mana? Banyakan punya. Sekali lagi saya enggak nanya banyak apa dikit. Saya enggak nanya banyak apa dikit. Itu suatu hal yang relatif. Tapi saya lagi nanya punya uang. Kan begitu? Mau jawab takut-takutan. Takut saya minta. Tenang. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya uang ama enggak punya uang, banyakan punya uangnya loh. Tapi kan pikiranmu sendiri, caramu menanggapinya sendiri. Ketika duit kamu udah mulain sedikit, kamu bilang, saya udah enggak punya uang. Apalagi kalau urusan ditanya sama suami, kamu punya uang enggak? Enggak punya. Takut banget gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang jelek itu teman-teman saudaraku sekalian, bukan keadaannya seringkali, tapi yang jelek adalah sikapmu ketika menghadapinya. Oke, saya tanya. Kamu yang hadir di sini sehat? Kamu pernah sakit? Antara sehat sama sakit panjangan mana? Tapi betapa seringnya kamu mengeluhkan sakitmu dan betapa jarangnya kamu mensyukuri sehatmu. Jadi masalahnya bukan yang buruk takdirnya. Kalau saya lihat-liatin, yang buruk itu adalah caramu menyikapi takdir tersebut. Percayalah saya. Nanti kamu bisa inget-ingetin. Enggak Ustazah, hidup saya tuh memang semenderita itu, yakin. Coba kamu liatin. Coba kamu liatin. Yang kurang itu bukan nikmat yang Allah berikan padamu, tapi yang kurang itu adalah syukurmu. Adalah syukurmu. Saudaraku sekalian, saya melihat hidup gak pernah ideal buat siapapun. Kamu kok lihat orang, enak ya jadi dia. Dia juga bisa jadi lihat kamu mikirnya kayak gitu. Enak ya jadi dia. Gitu. Orang yang sekolah, anak-anak nih masih sekolah, umur sekolah. Dia kalau di SD mikir, capek banget sekolah SD nih. Kalau udah SMP enak kali ya. Pas udah SMP ya ampun capek bener saya di SMP. SMA enak kali ya. Udah gede gitu kan. Udah bisa naksir orang gitu. Katanya masa paling enak kan masa SMA. Pas jalanin SMA capek banget. Kalau udah kuliah nih enak nih kuliah. Gak harus pakai seragam gitu kan.
Begitu kuliah, ya Allah capek banget. Waktu SMA tuh dulu mendingan. Waktu SMP tuh dulu mendingan. Sekarang capek banget. Nanti nih kalau udah lulus kuliah enak nih. Yang udah lulus kuliah nyari-nyari kerja. Capek banget. Udah dapat kerja. Lebih capek lagi. Terus dia mikir kayak begini nih. Kalau kawin enak nih. Kawinlah kemudian. Capek apa gak capek? Ustazah ya ampun. Dulu tuh lagi zaman sekolah enak ya. Udah capek banget nih, udah nikah nih. Tapi kayaknya kalau saya punya anak enak nih. Seenggaknya saya nggak lagi terus-terusan ditanya sama orang kapan punya anak, kapan punya anak. Punya anak atu. Anaknya masih kecil. Ya ampun Ustazah nggak lihat mata saya Ustazah. Tiap malam cuma bisa tidur 2 jam. Anak saya susah banget Ustazah, berat banget punya anak. Masya Allah. Udahan anaknya disapi hamil lagi. Habis yang kedua disapi hamil lagi. Terus dia mikir anak-anak masih kecil-kecil capek banget. Ya udah gak apa-apa datar kalau anak-anak udah besar saya hilang capeknya. Emang iya? Emang iya Bu? Enggak. Capek aja terus. Sampai anak-anak udah besar capeknya lain lagi. Sampai mikir ntar kalau anak-anak udah pada nikah. Saya berhenti capek dah pasti. Saya istirahat. Anak-anak nikah. Ya ampun Bu. Bu kok lama gak ngaji-ngaji? Jagain cucu. Ada yang begitu? Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Yang enggak nikah kepengen nikah. Yang dalam pernikahan kepengen enggak nikah. Kayak bangunan kata teman saya. Yang di luar pengen ke dalam, yang di dalam pengen keluar. Subhanallah. Dunia gak pernah ideal buat siapapun. Saudaraku sekalian. Gak pernah ideal buat siapapun. Orang selalu aja pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu. Terus aja. Gak ada siapapun yang Allah anugerahkan kehidupan yang ideal. Tidak. Bahkan kepada baginda kita. Manusia paling tercinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih takdir-takdir buruk dalam kehidupan beliau. Kurang buruk apa coba? Jadi anak lahir nggak pernah tahu bapaknya. Kurang buruk apa coba? Lagi deket-deketnya sama ibunya, nggak nyampe 2 tahun ibunya meninggal dunia. Saat beliau dikembalikan usia 4 tahun sama ibu susunya Halimah. Di usia 6 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Ikut kakeknya, nggak nyampe 2 tahun kakek yang begitu menyayanginya pun juga meninggal dunia. Nabi itu kayak tiap sayang sama orang, orangnya meninggal teman-teman. Tiap sayang sama orang, orangnya meninggal. Bahkan Nabi sayang banget sama istrinya Khadijah, Khadijah pun berpulang juga. Nabi tiap punya anak laki-laki disayangin sama Nabi, anak laki-lakinya meninggal juga. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu hidup usianya nggak panjang, 63 tahun. Kalau usia umur pakai kalender Islam, kalender Hijriah. Usia beliau 61 tahun kalau pakai kalender Masehi.
Jadi Nabi Muhammad tuh kalau hitungan Masehi, April, Nabi kan lahir April. Itu teman-teman sekalian, Nabi usianya ketika meninggal dunia baru 61 tahun. Belum segitu tuanya. Betul gak? Saya kirain tuh 61, 63 tuh kayak udah tua gitu dulu. Waktu umur saya 10 tahun. Ketika umur saya sekarang udah di atas 40-an tahun gitu ya. Ya ampun, deket banget ya ternyata 61 tahun, 63 tahun belum sebegitu tua. Itu saat Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun Hijriah, 61 tahun Masehi. Saudaraku sekalian, beliau punya anak 7 dan ketika beliau meninggal dunia, anak yang masih hidup hanya tinggal 1, Sayyidah Fatimah Zahra. Qasim meninggal, kemudian At-Tayyib Abdullah meninggal, kemudian punya anak lagi Ibrahim meninggal, anaknya yang namanya Ruqayyah meninggal, anaknya yang namanya Zainab meninggal, anaknya yang namanya Ummu Kalthum meninggal. Pantas-pantasnya kan orang tua meninggal duluan daripada anak-anaknya. Kamu para ibu, betapa seringnya bilang sama anakmu, mumpung mama masih ada nak. Kita gak pernah mikir bahwa anak kita meninggal duluan daripada kita, betul? Siapa di sini yang ketika menyayangi anaknya dia bilang saya akan menyayangi anaknya selagi anak saya masih ada. Kita selalu berpikir bahwa kamu nak harus berbakti sama ibumu selagi ibu masih ada gitu. Kayak kita yakin banget bahwa kita sebagai ibu meninggalnya duluan daripada anak-anak kita. Padahal nggak begitunya teman-teman sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di usia 61 tahun dan sudah menguburkan 6 dari ke-7 putra-putrinya. Ideal apanya? Gak ideal hidupnya Nabi Muhammad. Pasti diuji, pasti ada ujiannya. Kamu hidup di atas muka bumi ini, ada sehat tapi ada juga sakitnya. Kamu hidup di atas muka bumi ini disenengin orang tapi ada juga yang gak seneng sama kamu, itu pasti. Itu pasti. Keniscayaanmu sebagai seorang manusia. Kamu hidup di atas muka bumi ini, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhanmu, tapi pasti ada waktunya di mana kamu merasa perlu sesuatu dan itu tidak Allah berikan padamu. Ada aja ujiannya, ada ujiannya. Yang sekolah ada ujiannya, yang udah nikah ada ujiannya. Malah kalau di sekolah ujiannya ada tanggalnya bu. Tapi kalau udah nikah nih ya bu ya, ujiannya suka mendadak-dadak, betul? Masya Allah. Yang laki-laki diuji, yang perempuan diuji. Yang anak-anak diuji. Yang orang dewasa diuji, remaja diuji, tua diuji, semua nggak ada yang lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka itu harus terus-terusan kamu ingat. Pelajarin musim, teman-teman saudaraku sekalian. Kita nih di Indonesia emang musimnya banyak sih ya. Kalau negara yang lain tuh musimnya ada 4. Musim semi, nih April nih. Habis itu musim panas, habis itu musim gugur, habis itu kemudian musim dingin. Itu musim di banyak negara. Tapi di negeri kita nggak kayak gitu, musimnya banyak. Musim hujan, musim kemarau, musim rambutan, musim duren, musim mangga, musim kawin. Ada musim kawin tuh. Jangan sampai ada juga musim cerai Ustazah sekarang. Teman-teman sekalian,
Belajar dari musim, segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu lagi dikasih sakit, segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu lagi dikasih seneng, segala sesuatu ada waktunya. Biar kamu kalau seneng enggak sampai keterlaluan. Kalau kamu lagi susah juga kamu bisa mengendalikan. Saudaraku sekalian, sebab hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Itu kamu harus ingat. Gitu ya. Jangan berharap kesempurnaan dalam kehidupan. Jangan berharap hidup gak ada ujiannya. Udah pasti ada ujiannya. Maka cara yang harus kamu lakukan bukan biar hidup gak jadi ada ujiannya, bukan. Tapi bagaimana cara kamu untuk berdamai dalam setiap ujian yang terjadi. Gitu ya. Itu harus kamu ingat. Kemudian yang kedua, cara kamu buat ingat adalah yang mengujinya Allah. Yang uji Allah. Yang ngasih ujian ini adalah Allah. Lebih mudah damai. Kenapa gitu? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena Allah tahu yang terbaik untukmu. Dan karena Allah mengujimu bukan karena benci, justru sebaliknya. Allah menguji karena cinta. Allah menguji hambanya karena cinta, Bu. Allah menguji hambanya karena cinta, Dek. Allah menguji hamba-hambanya karena sayang kepada hamba tersebut. Karena sayang pada hamba tersebut. Apalagi kamu sebagai umat Islam. Kamu harus paham itu. Allah tidak mengujimu kecuali karena cinta. Allah seringkali menunda-nunda kesenangan untukmu. Agar kesenanganmu di hari akhirat menjadi penuh. Menjadi utuh. Ada yang dalam hidupnya sama Allah tuh dikasih susah gitu, banyak susahnya. Kenapa kayak gitu ya Allah? Karena Allah cinta padanya. Saya ingat ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Satu hari ada orang bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, antal ladzi kallamta rabbak." Wahai Musa, engkau adalah seorang nabi yang Allah kasih mukjizat bisa berbicara dengan Allah Tuhan kita. Iya, kata Nabi Musa. Tolong dong wahai Nabi Musa. Saya ini berdoa dengan satu doa sama Allah belum diijabah-ijabah juga. Saya minta sama Allah satu doa, saya kasih pertandanya, Allah belum ijabah juga. Tolong doakan saya wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah untuk mengijabahnya. Apa itu? Wahai Nabi Musa, saya minta kepada Allah agar Allah mencintai saya. Baik. Saat Nabi Musa sedang berbicara dengan Allah di Bukit Sinai, Nabi Musa menyampaikannya. Allah kemudian berkata, "Wahai Musa, aku kabulkan doa kawanmu itu. Aku berikan padanya setitik cinta." Alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Habis selesai Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Sinai. Nabi Musa segera mencari orang tersebut yang memang selalu ada di satu tempat, di sebuah gua. Dia punya makbad, tempat ibadah di gua tersebut, selalu ada di situ dia. Jadi Nabi Musa turun dari Bukit Sinai pergi tuh ke gua itu. Di luar pintu gua, Nabi Musa ngelihat ada tetesan-tetesan darah. Nabi Musa udah, kenapa nih orang? Nabi Musa masuk ke dalam gua tersebut. Begitu nyampe ke dalam, Nabi Musa ngelihat orang tersebut sudah tercabik-cabik. Ususnya terburai-burai. Mukanya udah hancur,
kena cakaran dan udah mati juga. Nabi Musa ngelihatnya badannya nggak selamat, teman-teman sekalian, diterkam binatang buas. Nabi Musa keluar dalam keadaan panik. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabb, bukankah engkau telah mengijabah doanya? Aku hendak memberi kabar padanya bahwa engkau telah mencintai dia ya Allah. Tapi kenapa engkau mentakdirkan dia diterkam oleh binatang hingga hancur tubuhnya? Allah berkata, ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, demikianlah terkadang aku memberi kepada hamba-hamba yang aku cintai. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cintai. Hancur. Babak belur. Jadi kalau kamu merasa, duh hidup saya kok hancur-hancuran begini ya. Hidup saya kok babak belur begini nih. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengujimu karena Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Hakadha fa'altu bi ahbabi. Demikian caraku wahai Musa memperlakukan hamba-hamba yang aku cinta. Walaupun jangan kemudian kamu doanya, ya Allah berikanlah aku penderitaan. Hingga aku yakin bahwa engkau telah mencintaiku ya Allah. Nantangin. Diuji belum tentu sabar. Ya kan? Ujian tuh bukan dicari teman-teman. Tapi kalau kamu sedang diuji, hadapilah dengan damai. Hadapilah dengan kesabaran. Insya Allah. Tetaplah tenang, tetaplah berdamai dalam segala ujian. Ingat, yang pertama, hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Maka jangan pernah berharap hidup kamu juga gak diuji. Ya lagi datang aja waktunya ujian. Yang kedua teman-teman sekalian, ingat pengujinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepadamu itu. Dia yang sekarang sedang mengujimu, maka ucapkanlah lakal hamd ya Rabb. Ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad itu ucapan terbanyak beliau dalam menyikapi apapun yang sedang terjadi adalah berucap alhamdulillah. Tinggal beda-beda ujungnya aja. Nabi kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah terima kasih udah kasih makan, udah kasih minum, gak pakai ada usaha apa-apa saya dalamnya ya Allah. Oh bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah terima kasih engkau telah membangunkan aku kembali, sebelumnya aku tak sadarkan diri, hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Nabi berucap alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ya Allah terima kasih saya udah dikasih baju ini ya Allah. Alhamdulillahilladzi zayyanali. Ya Allah makasih ya Allah saya udah dikasih kesempurnaan wajah, kesempurnaan kalau lagi bercermin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasih. Kalau lagi dikasih hal yang gak enak sekalipun, Nabi Muhammad berucap alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang engkau berikan. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih yang gak enak sekalipun berucap alhamdulillah. Kalau lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah yang telah afani, menyehatkan aku, menyelamatkan aku. Waqina adzabannar, ya Allah jauhkan aku dari siksa api nerakamu. Gitu Nabi Muhammad bilangnya.
Tapi kalau lagi dikasih sakit, Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Nabi, makasih mulu. Kenapa begitu? Karena faham yang ngasih sakit, dialah pula yang ngasih sehat. Ada yang gak seneng sama kamu? Alhamdulillah. Ada yang seneng sama kamu? Alhamdulillah. Kenapa gitu? Sama aja. Mau lovers, mau hater, sama aja. Pengendalinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala adamatu. Lagi dikasih cukup, dikasih kaya, alhamdulillah. Lagi dikasih miskin, alhamdulillah. Lagi ditipu orang nih ustazah, alhamdulillah. Ya ustazah, alhamdulillah apaannya? Yang ada kita sumpek banget ustazah, kita susah banget ustazah. Kita habis ditipu orang ustazah, keselin banget ustazah. Teman-teman saudaraku sekalian, mungkin itu adalah cara Allah untuk membersihkan hartamu. Kalau ada orang yang nyuciin bajumu, kamu akan bilang apa sama dia? Terima kasih. Walaupun kamu tahu nyucinya adalah dengan diinjek-injek, digosok-gosok. Kamu ada gak bilang, kesian baju saya sakit tuh, kesian. Sembarangan aja baju saya, kenapa kok digosok-gosok kayak begitu? Kenapa kok dipukul-pukulin kayak gitu? Jangan dong, jangan dong. Gak ada. Kalau ada orang nyuciin baju kita, kita bakal bilang, udah makasih ya. Alhamdulillah saya akhirnya bisa jadi pakai baju yang bersih. Demikian pula bukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hartamu dari yang haram-haram, membersihkan hartamu dari yang syubhat-syubhat, terkadang adalah dengan cara diambil balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dibuat kebakaran, ada yang dibuat tenggelam, ada yang dibuat ditipu orang, ada yang dibuat diambil sama orang, dicuri sama orang, ada yang dibuat dikorupsi sama orang. Ada aja cara Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan. Karena pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu tahu Allah memberikan kepadamu bukan karena benci, melainkan karena cinta, seharusnya kamu berterima kasih padanya. Pengantin baru, perempuan, istri, dicubit sama suaminya. Kesenangan apa sebel? Seneng tuh. Emang dicubit gak sakit? Sakit. Tapi dia seneng. Kenapa gitu? Karena dia tahu suaminya melakukan itu karena sayang. Karena cinta. Kenapa ketika yang berbuat itu kepadamu Allah, kamu malah bermuram durja? Kenapa ketika yang memberikan kepadamu hal yang tidak menyenangkan kamu rasakan itu adalah Allah? Kamu malah berkeluh kesah, kamu malah waduh orang se-RT tahu semua. Tetangga-tetangga sekampung tahu semua. Penderitaan kamu udah merasa siang paling menderita se-Purwakarta. Kalau lagi gak punya duit, duitnya hilang misalnya gitu ya. Padahal cuma 50.000 duit hilang. Waduh orang se-majelis tahu semua, sosmed tahu semua. Tapi giliran kamu dapat duit 500.000 kamu gak cerita. 1 juta kamu gak cerita. Habisnya sudah kalau cerita nanti ada yang suka minjem duit. Saudariku sekalian yang saya muliakan, padahal sama loh itu. Yang ngasih kamu rezeki sama yang bikin kamu kehilangan, dia juga zatnya yang satu, namanya Allah. Dan dia tidak mengujimu karena benci, justru mengujimu karena cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang ketiga yang harus kamu ingat,
selain pengujimu adalah Allah dan dia mengujimu karena cinta adalah bahwa seringkali hal-hal yang kamu rasa buruk datang dalam kehidupan kamu, sejatinya itulah yang paling kamu perlu. Kita nih kalau dikasih kehidupan sehat terus, gimana caranya kita belajar sabar? Kita nih kalau dikasih hidup seneng terus, gimana ceritanya kamu jadi tambah deket sama Allah? Kamu kalau dalam hidupmu gak pernah ada keadaan-keadaan darurat yang membuatmu kayak berada di jalan buntu, udah gak ngerti lagi mesti ngapain. Teman-teman saudaraku sekalian, kapan ada waktunya kamu merasa perlu untuk menangis di sepertiga malam yang terakhir? Kamu panggil-panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong bantu saya ya Allah, tolong selamatkan saya ya Allah. Tolong berikan saya jalan keluar terbaik dari tiap permasalahan saya ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seringkali Allah beri kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Allah kasih kemiskinan dalam hidupmu. Allah kasih sakit dalam hidupmu untuk membuatmu memanggil namanya. Terutama di jam-jam sepertiga malam yang terakhir, Allah rindu padamu, itu baik untukmu. Itu baik untukmu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak kecil atau bahkan kamu kalau lagi sakit, kalau ada virus infeksi yang masuk dalam tubuhmu, tubuh ini teman-teman saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami udah buat manusia itu dalam seindah-indah, sebagus-bagus bentuk. Tubuh kamu tuh, badan kamu itu cerdas luar biasa. Pinter banget. Dia tahu caranya menyembuhkan dirinya. Dokter terbaik di badan kamu sendiri sebenarnya. Dia tahu caranya menyembuhkan dirinya. Makanya ada orang yang, saya ustazah kalau lagi sakit tuh kayak tidur mulu ustazah. Itu badan kamu ngerti caranya menyembuhkan dirinya adalah dengan istirahat. Kalau kita kemasukan virus, kalau kita kemasukan infeksi, suatu hal yang berbahaya dalam tubuh, apa yang akan dilakukan tubuh? Panas, demam. Kenapa badan jadi panas? Karena dia mau bikin mati virus-virus tersebut. Bakteri, virus dalam tubuh tuh kok masuk, badan kita akan panas buat matiin virus itu. Terkadang dalam kehidupan kita ini Allah kasih kepada kita demam-demam untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Ada yang gak suka sama kita, ada yang nyebelin sama kita. Kan begitu? Halo? Suamimu ada waktunya dia cinta sama kita, ada juga waktunya dia sebel sama kita. Enggak usah dah, suami saya selalu cinta sama saya. Enggak percaya saya. Kamu kawin udah berapa lama? Seminggu? Iya kali seminggu. Cobalah. 7 tahun kawin, 14 tahun kawin. Nah itu. Enggak mungkin ada ceritanya suami emak istri cinta terus gitu. Ada sering kondisinya di mana dia ngerasa benci, sebel sama kamu. Sampai jadi kayak ngerasa orang paling menyebalkan adalah istrinya. Sebagaimana sebaliknya, kamu sama suami kamu emang cinta terus? Enggak. Enggak. Ada waktunya kamu jadi gak betah sama dia. Kepengen dia pergi aja di rumah gitu. Kalau dia yang gak pergi, biar saya yang pergi dari rumah, kan begitu. Ya gak apa-apa. Itu namanya keniscayaan hidup. Hidup tuh begitu.
Kalau kamu dicinta terus-terusan, kamu gak akan sibuk nyari cintanya Allah, teman-teman. Allah seringkali membuatmu patah hati dari seseorang untuk menarik hatimu kembali kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, kalau kamu ngerasa dalam hidupmu gak ada yang mau mengurusimu, gak ada orang ngurusin kamu, teman-teman saudaraku sekalian, kata Imam Syafi'i, itu artinya Allah sendirilah langsung yang akan mengurusmu. Ini saya kasih tahu kepadamu yang udah menikah lama belum punya anak, atau bahkan yang udah tua gak ada anak, anaknya jauh semua misalnya, atau memang gak ada anak dari sejak awal. Saudaraku sekalian, saya tahu kadang-kadang kamu merasa takutnya ntar waktu tua gak ada yang ngurusin saya. Bu, saya kasih tahu, yang punya anak juga anaknya belum tentu ngurusin. Dan saya kasih kabar gembira juga untukmu, bahwa terkadang ketika ada orang-orang seperti kata Imam Syafi'i, ketika kamu tidak ada yang ngurusi, pertanda bahwa Allah sendirilah yang akan mengurusi. Tapi enggak loh Ustazah, saya ngurusin apa-apaannya sendiri. Itu artinya Allah ngurusin kamu. Nanti kalau saya sakit gak ada yang ngurusin saya, yang gak harus diurusin sama orang. Mudah-mudahan Allah gak akan kasih kepadamu hal-hal yang membuatmu sampai harus diurusi sama orang. Paling enak tuh kan kalau kita bisa ngurusin diri kita sendiri, betul? Gak usah juga terus-terusan nyari perhatian dari orang. Nyari perhatian tuh dari Allah aja. Allah gak akan pernah ngelihat kita nyebelin. Tapi kalau sama orang, kita kalau minta perhatian dari orang, orang bakal sebel sama kita, betul? Betul? Nyari perhatian mulu dari suami. Mending suami sendiri, suami orang pula, astagfirullah. Udahlah, capek kalau mau kayak begitu, capek. Allah aja. Kamu kalau mau cari muka, jangan muka orang. Capek, orangnya belum tentu suka, bisa jadi malah sebel. Lebih baik kalau mau cari muka, carinya langsung dari sang pemilik muka. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu kalau mau nyari perhatian, jangan ama yang nanggung, dia nggak punya apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Langsung aja cari perhatiannya sama Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala sesuatu. Mau nyari apa? Mau nyari kasih sayang, nggak usah sama orang, teman-teman sekalian. Capek kamu nantinya, capek. Saya kasih tahu, nyari perhatian, nyari kasih sayang, nyari cinta, nyarinya sama Allah Subhanahu wa taala, yang pasti bakalan seneng kalau kamu mendekat kepadanya sebab kamu miliknya. Innallaha la'afrah min taubatil abd min ad-dhalil wajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, senang ketika hambanya kembali kepadanya, lebih senang daripada seorang yang tersesat jalan kemudian menemukan kembali. Lebih senang daripada seorang perempuan yang sudah dicap mandul sama dokter, kemudian dia hamil dan melahirkan anak. Lebih senang daripada orang yang kehilangan untanya di gurun pasir. Dia nyari-nyari untanya. Ini Nabi yang cerita. Katanya Nabi Muhammad SAW, Allah lebih suka, Allah lebih cinta, Allah lebih senang sama kembalinya seorang hamba kepadanya, datangnya seorang hamba kepadanya,
Lebih daripada seorang musafir yang kehilangan untanya di gurun pasir. Dia nyari sana, nyari sini, naik bukit sana, naik bukit sini, nggak ketemu juga. Sementara semua barang-barangnya bahkan airnya ada di atas pelana unta tersebut. Dia merasa dan dia udah paham bahwa kehilangan untanya di gurun pasir semacam itu adalah kematian yang bisa dihitung dengan jari tangan. Hitung aja jam, sejam, 2 jam, 3 jam mati. Haus luar biasa, dehidrasi mati. Jadi dia pun kemudian mikir, sisa waktu saya nggak mau capek-capek ah. Ya udah aja lah, percuma juga. Saya nyari yang udah hilang kayak begini, gimana caranya mau balik? Ya udahlah, saya mau nunggu aja kematian, tiduran aja dah saya. Saya nggak mau capek, saya nggak mau mati kelelahan. Jadi dia pun kemudian bersandar ke sesuatu. Kemudian dia sandar batu gitu. Kemudian dia mulai pejemin matanya, ketiduran. Beberapa menit kemudian dia terbangun mendapati suara ringkikan unta. Begitu dia bangun, dia dapetin unta tersebut di hadapannya lengkap dengan semua yang telah dia tinggalkan di atas pelananya. Dia senang banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari senengnya kata Nabi Muhammad sampai dia bilang, Allahumma ana rabbak wa anta abdi, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan kau adalah hambaku. Sampai keliru. Aku Tuhanmu ya Allah dan kau adalah hambaku. Sampai keliru dia ngomong. Dari senengnya, dari senengnya. Dan Allah tidak menghisap tentu saja ucapan yang tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Katanya Nabi Muhammad, Allah lebih senang sama seorang hamba yang balik pada Allah. Dia berpikir bahwa saya tak akan lagi berharap dari manusia. Saya nggak akan lagi cari perhatian manusia. Saya nggak akan lagi cari muka di hadapan manusia. Saya nggak akan lagi berharap-harap, mengemis-ngemis, meminta-minta kepada siapapun. Saya hanya akan datang kepadamu ya Allah. Dia bangun di sepertiga malamnya. Dia benamkan dirinya dalam sujud-sujud panjang. Disyukurinya setiap sujud. Dia mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hanya engkau yang maha tinggi ya Allah. Kami hanyalah hambamu yang lemah dan rendah ya Allah. Hanya engkau yang kami harap ya Allah. Aku datang padamu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosaku. Ampuni harapan-harapanku kepada manusia selama ini. Ampuni segala kelalaianku darimu ya Allah. Aku hanya akan datang padamu. Aku bertaubat atas segala dosa-dosaku. Aku bertaubat atas kebergantunganku kepada orang lain. Aku hanya akan menjadi hambamu ya Allah. Tidak akan menjadi hamba dari hawa nafsuku sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Dia berkata, sejauh wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya Allah, wajahku, diriku sujud padamu ya Allah. Yang telah melukis, menciptakan wajahku, kemudian melukisnya. Syaqqa sam'ahu, engkau yang telah melubangi telingaku, engkau yang telah melubangi hidungku, engkau yang telah melubangi mataku. Bihaulihi wa quwwatihi, engkau yang menciptakan aku. Wajahku sujud padamu ya Allah, aku pasrah, aku tunduk, aku patuh kepadamu ya Allah. Aku kembali padamu.
Terima kasih ya Allah yang telah membuatku sujud padamu. Dan jangan biarkan aku sujud kepada selainmu. Berharap kepada siapapun selainmu ya Allah. Jangan biarkan hatiku bergantung dan mencintai selainmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah akan menerimamu. Allah akan menerimamu. Seringkali Allah menjadikan hatimu patah dari seseorang adalah karena berharap engkau kembali padanya. Atau Allah kasih dirimu putus asa dari dunia. Usaha ini gak berhasil, usaha itu gak berhasil ya Allah. Saya pengen kayak orang-orang. Punya uang, punya penghasilan. Saya pengen kayak orang-orang. Punya uang banyak, saya bisa kemana-mana, saya bisa berbuat banyak. Tapi kenapa Allah jadikan saya tiap kali usaha ada aja. Allah buatmu patah hati dari dunia. Untuk mengenalkanmu kepada yang hakiki yang tak akan pernah fana. Sampai kamu bisa mengerti makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih penting bagimu daripada dunia. Allah jadikan kamu patah hati dari orang. Allah jadikan kamu patah hati dari dunia, dari harta. Terkadang Allah menjadikanmu patah hati sama tubuhmu sendiri. Kamu berharap kamu sehat. Tapi Allah buatmu patah hati. Badan lagi gak sehat. Bahkan sekedar mau diajak pergi majelis berat banget. Gak kuat saya ustazah. Pengennya hadir di majelis. Tapi kenapa ya? Kamu dibuatnya kecewa sama badan kamu sendiri yang tidak bisa kamu gerakkan. Gak bisa kamu bawa buat jalan. Gak bisa kamu bawa buat pergi kemana-mana. Allah buat kamu patah hati. Bahkan dari tubuhmu sendiri. Kamu kecewa bahkan sama badan kamu sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah ingin kamu kembali kepadanya. Utuh, penuh. Tanpa berharap kepada apapun dan siapapun. Dan juga keadaan-keadaan yang gak enak kamu rasa dalam dirimu, bikin kamu lebih tawadu teman-teman. Kita nih kalau sama Allah dikasih hidup seneng terus, suami cinta terus, anak hormat terus. Apa yang kamu inginkan Allah kasih kepadamu. Kamu bakalan sombong kayaknya. Betul? Saya ngebayangin kalau saya dikasih segalanya sama Allah SWT. Saya dikasih banyak, iya. Tapi dikasih segalanya tentu tidak. Saudaraku sekalian, kalau hidup menjadi ideal buat saya, kayaknya saya bakalan sombong. Orang dikasih gini-gini aja suka sombong. Allah dalam kehidupan kita tuh kasih hal-hal yang gak enak. Ada badan yang sakit. Ada hati yang gak bisa kita kendalikan dari orang-orang yang kita sayangi. Semuanya ada sama Allah dikasih dalam kehidupan kita ini. Ada dikasih kesulitan, ada dikasih ujian. Dalam hidup. Biar kenapa? Biar kita ngerti caranya tawadhu kepada Allah. Sehingga kita bisa bilang pada Allah SWT seperti ucapannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit
maka engkaulah yang akan menyembuhkanku. Kayak Nabi Ibrahim lagi bilang, yang buruk dari saya, yang indah adalah darimu ya Allah. Padahal sakit dari Allah, sembuh juga dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim dengan ketawaduannya ngerti. Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang dapat menyembuhkan. Kalau kita dikasih seneng terus, kita jadi lupa sama Allah. Tapi di saat kita dalam keadaan-keadaan yang berat dalam kehidupan, kita jadi lebih mudah ingat sama Allah. Kalau kamu lagi dikasih kenyang, teman-teman saudariku sekalian, susah buat ingat sama Allah. Tapi kalau kamu lagi dikasih lapar, lebih mudah khusyuknya. Percaya saya, lebih mudah khusyuk di saat lapar daripada khusyuk di saat kenyang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kadzab manidda'a khasyi' wa huwa syab'an. Bohong orang yang ngaku bisa sholat khusyuk sementara perutnya sedang kekenyangan. Bohong kata Imam Ghazali, enggak percaya saya. Ada orang bisa khusyuk sholat sementara perutnya kekenyangan. Jadi saat-saat kita lagi lapar, saat kita buat ingat sama Allah. Dan keakraban, kedekatan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hal paling mahal yang gak bisa kejual. Hal paling mahal yang gak bisa kebeli dengan apapun juga di atas muka bumi ini. Itu sebabnya. Kenapa ketika Nabi Muhammad ditawari malikan nabiyya atau abdan nabiyya? Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayyarani Allah, kata Nabi Muhammad, baina an yakuna malikan nabiyya atau abdan nabiyya, fakhtartu abdan nabiyya. Aku ditawari sama Allah untuk jadi nabi yang seorang raja. Dihormati, dimuliakan, punya kekayaan, punya istana, harta melimpah ruah, istri cantik-cantik ditambah dengan pelayan-pelayan. Mau kayak begitu Muhammad? Raja, punya pasukan-pasukan banyak, semuanya di bawah kendalimu, punya harta yang sangat besar, sangat banyak. Bisa kamu gunakan untuk apapun hartamu itu. Au abdan nabiyya, atau nabi yang hanya seorang rakyat jelata. Nabi yang seorang budak jelata. Kamu mau mana Muhammad? Jadi orang kaya atau jadi orang miskin aja? Kamu jadi orang yang kuat perkasa atau kamu jadi orang lemah biasa-biasa aja? Kamu pilih yang mana nih Muhammad? Pilih yang mana Muhammad? Allah kasih pilihan kepada aku, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memandang kepada Jibril, malaikat Jibril menunduk ketika aku memandangnya. Aku tersenyum, kemudian aku berkata, bal abdan nabiyya ya Rab, aku memilih untuk menjadi seorang nabi yang hanya budak belaka ya Allah. Nabi mau memilih itu. Nabi mau memilih itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi kemudian berkata, aju'u yauman wa ashba' yauman. Ini jalan hidup Nabi Muhammad. Kamu yang ribut-ribut mau ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad, atau kamu suka bilang nih ustazah ini gak nyunnah, ustadz ini gak nyunnah, habib ini gak nyunnah. Yang kamu pikir sunnah itu apa? Ini loh sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikiranmu selalu dipenuhi dengan keinginan terhadap harta dan kamu bilang saya akan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lapar sehari dan kenyang di hari yang lain. Kenyang hari ini besok kelaparan, kenyang hari ini besok kelaparan. Gitu kata Nabi Muhammad, aku lebih memilih begitu. Kenapa gitu wahai Rasulullah? Idza syabi'tu syakartu rabbi. Ketika aku lagi bisa makan, aku lagi kenyang,
aku bersyukur kepada Allah. Ketika aku sedang lapar, Nabi nggak bilang sobartulillah, aku bersabar kepada Allah, enggak. Kata Nabi Muhammad, saat aku sedang lapar, zakartu Rabbi, aku lebih mudah buat ingat Allah. Lebih mudah buat ingat Allah. Makanya nih teman-teman nih, jam-jam lapar nih. Gampang dibawa ingat sama Allah. Tapi kalau udah baru habis dikasih makan, terus saya suruh bicara, aduh enggak dah. Susah mau konsentrasi. Susah mau khusyuknya kalau kita dalam keadaan kekenyangan. Dalam keadaan kenyang itu susah. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, kamu salah satu bagian dari kalau kamu kepengen lebih mudah khusyuk, hatimu lebih hidup, sering-sering lapar. Itu pesennya Nabi Muhammad buat Sayyidah Aisyah. Kalau bisa puasa, enggak puasa pun jagain lapar. Jagain lapar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Dan artinya buat Sayyidah Aisyah dan buat perempuan-perempuan lain dari umatnya Nabi Muhammad. Buat umatnya yang lain selain Sayyidah Aisyah, buat seluruh umatnya sampai zaman kita sekarang ini. Kata Nabi Muhammad gini, ya Aisyah, dawimi ala qar'i babillah. Aisyah, yang sering-sering ngetuk-ngetuk pintunya Allah. Selalulah bersimpuh di pintu Allah, Aisyah. Terus ketuk-ketuk, 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 ketuk-ketuk. Allah, ya Allah, ya Allah. Terus aja begitu Aisyah. Kamu kalau terus-terusan ada di pintu Allah Aisyah, bersimpuh kamu mengetuk-ketuk pintunya, sangat dekat untuk Allah Subhanahu wa taala membukakan pintunya, kemudian menerimamu sebagai hambanya. Dawimi ala qar'i babillah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Sayyidah Aisyah perempuan cerdas, teman-teman saudaraku sekalian, ustazah pertama dalam Islam. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Bimadzaka ya Rasulullah?" Caranya gimana wahai Rasul? Saya terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya Allah tuh gimana caranya? Nabi Muhammad berkata, terus-teruslah lapar wahai Aisyah. Sering-seringlah lapar wahai Aisyah. Saat kamu sedang lapar, kamu jadi ingat Allah. Dan itulah saat kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Maka kamu seringkali enggak kepengen lapar. Tapi lapar itu baik untukmu. Kamu seringkali enggak pengen sakit, tapi saya kasih tahu sakit itu baik untukmu. Kamu seringkali enggak kepengen sulit, tapi sulit itu baik untukmu. Kamu seringkali enggak kepengen miskin, tapi miskin itu baik untukmu. Kamu terkadang gak kepengen dibenci orang, tapi saya kasih tahu, dibenci orang itu terkadang baik untukmu. Kita nih dalam hidup gak bagus kalau kenyang terus, gak bagus kalau sehat terus, gak bagus kalau dipuja-puji terus, gak bagus kalau kaya mampu terus, gak bagus. Ada kalanya kita menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan. Maka saat ujian itu datang, kamu harus tahu bahwa meskipun itu berat kamu rasakan, tapi itu yang kamu perlukan. Allah tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi Allah akan selalu memberi kepadamu yang kamu perlu. Untuk itulah kamu perlu berdamai dengan takdir. Satu, hidup gak pernah ideal buat siapapun. Dua, yang mengujimu, yang ngasih ujian-ujian berat itu adalah. Yang ketiga, itu yang kamu rasakan berat itu bagus buat kamu teman-teman. Bagus.
buat kamu. Allah tahu apa yang terbaik. Tapi sekali lagi bukan berarti diminta. Yarhamukillah. Yang berat-berat itu bukan nggak mesti diminta, nggak perlu kamu minta, nggak perlu kamu minta. Saya kok sehat mulu ya. Apa artinya saya nggak dicinta nih sama Allah? Ya Allah kasih saya sakit dong ya Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Bukan hanya nggak bagus, tapi nggak boleh. Itu dilarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al mu'min la yas'al illal afiyah. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin nggak boleh minta sakit. Orang mukmin harus minta sehat. Orang mukmin nggak boleh minta sesuatu yang berat. Orang mukmin harus minta sesuatu untuk diringankan. Jangan, belum tentu kamu kuat. Jangan minta diuji. Tapi kalau kamu sedang merasakan ujian, kalau kamu sekarang sedang merasakan sesuatu yang berat buat kamu rasakan, Allah tahu apa yang terbaik untuk. Jangan suudon ma Allah. Jangan berburuk sangka kepada saya kok dikasih hidup susah terus, Allah nih gak sayang sama saya. Saya kok dikasih kehidupan yang berat begini nih. Saya nyembah Allah tapi kayaknya Allah kayak begini nih sama saya. Allah gak adil sama saya. Saya mau ninggalin Allah aja, astagfirullah. Kayak gitu. Kenapa Allah gak berbuat kepada saya begini? Kenapa Allah meninggalkan saya? Kenapa? Dan seterusnya. Gak boleh seuzon sama Allah. Ingat, apapun yang Allah tetapkan dalam hidupmu adalah yang terbaik. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ustazah, ujian itu kan, ini ya Ustazah, ujian itu kan baik nih ya Ustazah. Pantesan Ustazah saya tuh diuji mulu Ustazah. Ujiannya sama aja Ustazah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu sih bukan Allah mengujimu karena cinta ya. Kalau ujiannya sama terus-terusan itu artinya Allah mengujimu karena kamu bebel. Mana ada anak SMA ujiannya kayak anak TK. Paham? Kalau anak kuliah teman-teman ujiannya gak bakalan sama kayak anak SD. Kalau ujian kamu gak ganti-ganti artinya kamu gak lulus-lulus. Saya Ustazah dari masa kecil sampai dengan sekarang. Ujian saya terus aja saya dikasih miskin Ustazah. Saya dikasih miskin terus dari dulu. Bu, mestinya kalau kamu udah dari kecil emang lahirnya dalam keadaan miskin. Mestinya udah bukan ujian lagi itu buat kamu. Betul? Betul? Ustazah dari dulu sampai sekarang ujian saya sama aja Ustazah. Ngadepin suami yang pelit 30 tahun nih Ustazah. Pertanyaan saya lah, kamu punya suami yang pelit 30 tahun dan kamu gak lulus-lulus mau ujiannya? Ayolah teman-teman saudaraku sekalian. Ujian tuh mestinya beragam. Ujian tuh mestinya pindah-pindah, ganti-ganti. Sesekali diuji dengan sakit, habis itu diuji dengan sulit, habis itu diuji dengan kemiskinan, habis itu diuji dengan kemiskinan bukan berarti hidupnya jadi miskin ya. Tapi lagi ditipu, tapi lagi usaha jadi bangkrut, kan begitu tuh. Ada aja kan namanya orang meskipun semampu apapun berada dalam kondisi-kondisi yang membuat dia nggak cukup buat ini, nggak cukup buat itu, ada aja teman-teman. Ini yang saya maksudkan dengan kemiskinan, bukan berarti berada dalam garis kemiskinan gitu, bukan. Kesulitan ekonomi tepatnya semacam itu. Orang tuh dalam hidup ujian ganti-ganti kayak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya ganti-ganti apa sama? Ganti-ganti Nabi Muhammad. Entaran diuji dengan dibenci sama orang. Ujiannya itu pun juga macem-macem. Entaran lagi Nabi Muhammad diuji dengan dicintai sama orang. Karena gak selalu loh dicintai sama orang tuh jadi kenikmatan. Kadang juga berupa ujian. Nabi Muhammad pernah undang orang-orang ke rumahnya. Habis itu pada datang mereka.
dari seneng cinta sama Nabi Muhammad gitu kan. Mereka akhirnya nggak pulang-pulang dari rumahnya Nabi. Ujian apa bukan ujian? Ujian teman-teman sekalian. Sampai Nabi nggak enak mau ngusir mereka. Nabi kan hatinya lembut, penuh kasih sayang. Kayak nggak enak banget gitu mau ngusir. Padahal semuanya adalah umatnya gitu kan. Nggak apa-apa aja kalau Nabi Muhammad bilang, ya udah selesai ya cara kita ya. Jadi itu pintunya di situ. Nabi merasa nggak enak teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan Nabi? Ya Nabi diem aja. Sampai Allahnya yang kemudian bilang, kalau kalian udah selesai bubar, kata Allah. Ada tuh ayatnya dalam Al-Quran. Wala musta'nilisina li hadis. Jangan kalian duduk seneng-seneng ngobrol-ngobrol di situ. Nabinya udah capek, punya banyak urusan, pergi kalian dari rumah situ. Sampai Allah yang ngusir. Jadi kadang-kadang ujian dari dibenci ujian dari dicinta juga ujian. Nabi melewati semuanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diuji, dibenci. Orang benci sama Sayyidina Ali itu luar biasa banget. Namanya kaum Khawarij. Sampai dari kebenciannya mereka kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai seseorang di antara mereka itu najemin pisau, najemin pedang, dan tiap hari ditaruhin racun selama 40 hari. Dan dia puasa selama 40 hari. Dan kemudian najemin pedang, abisnya ditajemin, ditaruhin racun. 40 hari dalam hidupnya. Dengan tujuan sesudah hari ke-40 saya akan bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan saya akan datang kepada Allah dengan membawa ibadah terbesar yang telah saya lakukan, yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib. Kesesatan pikiran kaum Khawarij. Orang sampai berpikir membunuh Sayyidina Ali sebagai sebuah ibadah terbesar yang telah dia lakukan. Menyelamatkan umat Islam dari kejahatannya Ali bin Abi Thalib. Ya Allah. Sampai segitunya dibenci orang Sayyidina Ali. Saudaraku sekalian saya muliakan. Dan itu yang katanya Allah Subhanahu wa taala, Ashqan nas. Ashqan nas, orang paling celaka dari umat Islam ini. Nabi suatu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu tahu Ali, man ashqan nas? Siapa orang paling celaka di atas muka bumi ini? Sayyidina Ali bilang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang membunuh untanya Nabi Saleh, wahai Rasulullah. Dia bilang, dzak ashqal akhirin, ashqal awwalin. Itu Ali adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Kamu tahu siapa orang paling celaka dari umat ini? Umat zaman akhir ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Ali bilang, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu wahai Rasulullah. Ali orang yang paling celaka dari umat ini, yang kelak akan membunuhmu wahai Ali. Orang Islam. Saudaraku sekalian, kaum Khawarij. Sayyidina Ali diuji dengan dibenci sama orang lain sampai sedemikian. Difitnah, dituduh, bahkan dibunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga diuji dengan dicintai sama orang. Apa ujiannya? Orang-orang yang cintanya sama Sayyidina Ali luar biasa. Sampai bahkan menggeser baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang pertama tadi namanya kaum Khawarij. Kalau yang terakhir yang saya sebutkan namanya kaum Rafidhi. Kaum Rafidah. Teman-teman saya sekalian, ini dua-duanya sama-sama Sayyidina Ali diuji dari mereka. Diuji dari orang. Itu yang cinta sama Sayyidina Ali sampai-sampai nggeser posisinya Nabi Muhammad. Sampai mereka itu ibarat narok pajangan di rumah. Bukan Allah Muhammad, bukan, tapi Allah Ali. Mereka menyebut, mengagungkan Sayyidina Ali lebih daripada
keagungan mereka kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai dari cintanya seseorang di antara mereka gitu ya. Sayyidina Ali sampai bermasalah, maksudnya Sayyidina Ali ini sampai kayak kesel banget sama orang ini. Gimana caranya biar dia nggak segitunya sama saya, kata Sayyidina Ali. Satu waktu orang tersebut tertangkap mencuri. Nyuri nih orang. Nah ini dari sini juga kita tahu bahwa orang tuh kalau udah ngikutin sesuatu yang salah, kesalahan itu akan membuat dia mengerjakan dosa-dosa yang lain-lain lagi. Orang ini nyuri teman-teman, ketahuan kemudian. Dia nyuri. Pencuriannya lebih daripada yang dimaklumi dalam Islam, karena orang kalau nyurinya terlampau sedikit, dianggapnya mencuri untuk bisa makan gitu ya, dan itu nggak dihukum. Tapi kalau udah sampai di batasan tertentu, bisa 300.000 gitu misalnya. Nah kalau di atas itu gitu ya, orang tuh dipotong tangannya di zaman itu. Sayyidina Ali bilang, biarkan saya yang motong tangan dia. Biar dia berhenti dari cintanya kepada saya. Ngadepin orang cinta nih juga repot. Sayyidina Ali sampai memutuskan untuk yang saya potong aja dah tangannya, kata Sayyidina Ali. Biar nanti kok saya potong tangannya dia jadi benci sama saya, jadinya udah nggak cinta lagi sama saya gitu. Sayyidina Ali dong potong tangan orang itu. Bener-bener dipotong sama Sayyidina Ali tangannya. Saudara sekalian saya muliakan, ini zamannya Sayyidina Ali ya, bukan di zamannya Nabi. Nabi udah wafat, udah berapa puluh tahun yang lalu Nabi udah wafat. Saudara sekalian, apa dia bilang? Dia banggain sama orang, dia tunjukin nama orang tangannya. Dia bilang, yadullah qata'ani, tangan Allah telah memotong tanganku. Orang kalau udah, gimana caranya lagi tuh udah. Sayyidina Ali udah sampai bunuh dia, sampai potong tangan dia, dan dia tetap aja kayak gitu sama Sayyidina Ali. Tetap ngefans di tingkatan yang Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ujian orang. Nabi diuji dengan sakit, Nabi diuji dengan kekalahan perang. Coba tuh. Perang, Nabi Muhammad ikut di perang tersebut, nabinya Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah, dan perangnya kalah. Itu sih ujian bukan cuma buat Nabi, tapi buat umat Islam. Ini kalau umat gitu kan ikutan perang barengan sama Nabi Muhammad dan perangnya kalah, dia akan mikir, ini Nabi beneran Nabi bukan sih ya? Kok kita kalah gitu kan? Ini kita memperjuangkan sesuatu yang benar apa bukan nih? Kenapa kok perangnya bisa ancur-ancuran kayak gini? Bahkan sampai nabinya jatuh. Bahkan sampai nabi tanggal 2 gigi geraham beliau. Sampai nabi baju besinya masuk ke pipi beliau. Teman-teman saudaraku sekalian. Sampai retak dahi beliau kena anak panas. Subhanallah, subhanallah. Ujiannya Nabi Muhammad SAW. Selain seperti mana yang tadi sudah saya sampaikan. Tiap sayang sama orangnya meninggal. Kurang ujian apa? Ujian berupa kehilangan pernah. Ujian berupa kemiskinan. Sering banget. Ujian berupa kekayaan juga pernah. Semua jenis ujian datang dalam kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka bukan kemudian kita bilang, nih saya ujiannya paling banyak nih. Berarti saya dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan pada ujiannya, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi ujian tersebut. Berdamai dengan takdir. Gimana cara ngadepinnya? Nih, ayat yang selalu saya jadikan sebagai prinsip kehidupan saya, teman-teman sekalian. Di beberapa kali Allah menyebutkan ayat tersebut. Salah satunya di surat Al-A'raf kalau saya nggak salah ingat. Ayat berapa itu ya? Sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat surat Hud ayat 49. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Allah Nuh
alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Nabi Muhammad, itu adalah kisah dari kisah-kisah terdahulu yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Kamu enggak tahu sebelumnya kisah ini, umatmu juga enggak tahu sebelumnya kisah ini, tapi kami menceritakannya kepadamu wahai Muhammad. Biar kenapa ya Allah? Fasbir. Innal akibata lil muttaqin. Kamu Muhammad, kalau kamu tahu ujiannya Nabi Nuh segitu besar, ujiannya Nabi Ibrahim segitu besar, ujiannya Nabi Hud segitu besar, ujiannya Nabi Saleh segitu besar, semua nabi-nabi kami uji wahai Muhammad. Ini adalah kisah yang kami sampaikan untukmu dan untuk umatmu wahai Nabi Muhammad. Baik ya Allah, apa pelajarannya ya Allah? Fasbir kata Allah. Sabarlah wahai Muhammad. Ingat, innal akibata lil muttaqin. Happy ending, akhir yang indah akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kamu dalam hidup jadilah hamba Allah yang takwa. Jalani perintah Allah, tinggalkan yang haram-haram, tinggalkan yang haram-haram. Saya kok miskin terus ya, kalau gitu saya akan judi. Saya kok miskin terus ya, kalau gitu biar punya duit saya akan ambil harta warisan keluarga, gak akan saya bagi. Saya kok susah terus ya hidup saya, kalau gitu saya mau nyuri. Ini semua adalah ujian, kemiskinannya ujian, tapi dia tidak menjadi orang bertakwa yang menjalankan ujian tersebut. Saya kok gak kawin-kawin ya, teman-teman saya udah pada punya anak, pacaran kamu gak jadi orang yang bertakwa. Suami saya kok selingkuh ya, kalau gitu saya selingkuh Suami saya kok ninggalin saya ya, kalau gitu saya akan pergi ke tukang dukun Kalau gitu saya akan operasi plastik, kalau gitu saya akan ini teman-teman sekalian, jalan-jalan yang tidak takwa. Dan kalau kamu menempuhnya jalan yang tidak takwa, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ujianmu gak pernah lulus-lulus, kamu gak lulus-lulus ujiannya, akhirnya kamu diuji terus dengan hal yang sama dalam hidupmu. Kamu gak lulus-lulus. Jalani semua bentuk takdir dalam kehidupanmu dengan jalan takwa. Kerjain aja apa yang Allah minta. Jauhi dosa-dosa dengan cara seperti itu. Kamu jadi hamba Allah yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Happy ending. Akhir yang indah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ustadzah, apakah sesudah hujan deras ini mereda akan ada pelangit di atas langit sana? Belum tentu. Belum tentu. Ustadzah, apakah sudah ujian-ujian dalam kehidupan saya ini saya akan menjadi seseorang yang bahagia Ustadzah? Belum tentu. Ustadzah, apakah semuanya akan baik-baik saja Ustadzah? Belum tentu. Apakah saya akan tinggi derajatnya sesudah kematian saya? Belum tentu. Saya paling banyak Ustadzah ujiannya Ustadzah. Apakah artinya saya akan jadi yang paling mulia di akhirat sana? Belum tentu. Semuanya tergantung darimu. Bagaimana kamu menjalani setiap takdir-takdirnya Allah yang datang dalam kehidupan. Apakah kamu menjalani kehidupanmu dengan cara takwa ataukah justru kamu malah terus-terusan berburuk sangka kepada Allah. Kemudian kamu semakin tenggelam dalam dosa demi dosa. Yuk, jalani dengan takwa. Jangan pernah suudzon sama Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Kemudian kerjakan jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serahkan segala urusan, titipkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan bergantung kepada manusia. Cari perhatian, cari muka, cukup dari Allah
saja. Insya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupanmu. Bekalan-bekalan dari saya untuk hidupmu ini. Ala hadhihi niyah mubikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal minbus wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha wa minal afi akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuawin bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan terus berjumpa dalam doa walaupun kita tidak berjumpa di dalam alam nyata. Insya Allah kita akan saling berjumpa dalam doa insya Allah. Terima kasih semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.